sayuran sehat yang ternyata punya efek samping. Labu siam, sayuran hijau yang sering muncul di piring makan kita. Rasanya ringan, harganya murah, dan katanya baik untuk kesehatan. Tapi, apakah Anda tahu bahwa di balik manfaatnya, labu siam juga menyimpan risiko tersembunyi, khususnya bagi lansia? Banyak orang tua yang mengonsumsinya setiap hari. Bahkan, ada yang percaya bahwa labu siam adalah makanan super. Tapi tunggu dulu. Fakta di baliknya tidak sesederhana itu. Ada 5 bahaya yang jarang dibicarakan tapi bisa berdampak serius bagi kesehatan lansia. Jika Anda atau orang tua Anda rutin makan labu siam, video ini wajib ditonton sampai habis. Karena bisa jadi, Anda sudah terpapar efeknya tanpa menyadarinya. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Karena di channel ini, kami akan terus membahas fakta mengejutkan seputar kesehatan lansia yang jarang dibahas orang. Kenapa labu siam bisa berbahaya? Labu siam memang rendah kalori, kaya serat, dan mengandung banyak air. Tapi tubuh lansia punya karakteristik metabolisme yang sangat berbeda dari usia muda. Reaksi terhadap makanan pun tak lagi sama. Kandungan zat-zat tertentu dalam labu siam justru bisa memicu masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa persiapan yang benar. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas satu persatu bahaya tersebut, dimulai dari efeknya terhadap tekanan darah. Bahaya pertama, menurunkan tekanan darah secara berlebihan. Tahukah Anda bahwa labu siam memiliki efek diuretik alami? Artinya, ia membantu tubuh mengeluarkan cairan dan garam melalui urin. Bagi sebagian orang, ini adalah kabar baik. Tapi bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah rendah atau mengonsumsi obat hipertensi, ini bisa jadi ancaman serius. Labu siam dapat mempercepat penurunan tekanan darah. Akibatnya, seseorang bisa mengalami gejala seperti pusing, pandangan kabur, hingga pingsan secara mendadak. Hal ini terutama berisiko saat berdiri tiba-tiba dari posisi duduk atau berbaring. Bayangkan jika seorang lansia jatuh karena tekanan darah turun tiba-tiba. Cedera bisa berujung patah tulang, rawat inap, atau bahkan komplikasi yang lebih berat. Padahal, niatnya hanya ingin makan sehat. Dan yang lebih mengejutkan, efek ini bisa muncul bahkan tanpa disadari. Karena labu siam tidak memiliki rasa yang kuat, kita sering mengonsumsinya dalam jumlah besar, misalnya sebagai lalapan, campuran sayur lodeh, atau rebusan diet harian. Tapi konsumsi berlebihan inilah yang berbahaya. Tips aman: jika Anda atau orang tua Anda memiliki riwayat tekanan darah rendah atau sedang menjalani terapi antihipertensi, konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan labu siam sebagai makanan harian. Jangan anggap enteng makanan alami, karena bahkan yang alami pun bisa membawa efek samping. Setelah ini, kita akan membahas bahaya kedua dari labu siam yang tak kalah mengejutkan, yaitu efeknya terhadap ginjal. Apalagi bagi lansia yang memiliki riwayat masalah ginjal ringan, labu siam bisa mempercepat kerusakan jika tidak dikonsumsi dengan hati-hati. Jangan lupa klik like jika informasi ini berguna, dan bagikan video ini ke orang tua, kerabat, atau grup keluarga. Satu share Anda bisa menyelamatkan kesehatan banyak lansia di luar sana. Bahaya kedua, risiko gangguan ginjal pada lansia. Labu siam terkenal karena kandungan airnya yang tinggi. Sayuran ini memang menyegarkan, apalagi jika direbus dan disantap bersama sambal. Tapi, tahukah Anda bahwa konsumsi labu siam secara berlebihan dapat memberikan beban tambahan pada organ ginjal, terutama pada lansia? Ginjal lansia biasanya sudah tidak sekuat saat muda. Fungsi penyaringan mulai melambat. Nah, labu siam mengandung kalium dalam jumlah sedang, dan jika dimakan setiap hari dalam jumlah besar, bisa menyebabkan kelebihan kalium dalam darah, terutama jika lansia tersebut juga mengonsumsi obat-obatan tertentu atau punya masalah ginjal kronis. Kondisi kelebihan kalium ini disebut hiperkalemia dan sangat berbahaya. Gejalanya bisa berupa lemah otot, detak jantung tidak teratur,
bahkan bisa berujung henti jantung mendadak jika tidak ditangani. Hal yang menyedihkan, banyak lansia yang tak tahu bahwa ginjal mereka sudah mulai bermasalah. Mereka tetap makan makanan tertentu, termasuk labu siam, tanpa kendali. Saat gejalanya muncul, seringkali sudah terlambat. Kisah nyata singkat. Seorang nenek di usia 70-an dari Jawa Barat, setiap hari makan labu siam rebus karena percaya bisa bantu diet. Tapi setelah 3 bulan, ia dilarikan ke rumah sakit karena denyut jantungnya lemah akibat hiperkalemia. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya sudah menurun fungsinya sejak lama dan labu siam mempercepat kondisinya. Tips aman. Jika Anda sudah punya riwayat gangguan ginjal, hindari konsumsi labu siam berlebihan. Pastikan konsultasi ke dokter gizi atau spesialis ginjal sebelum memasukkan labu siam ke dalam menu harian. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas bahaya ketiga yang berhubungan dengan pencernaan. Banyak orang mengira labu siam ringan untuk perut, tapi lansia justru bisa mengalami hal tak terduga. Tolong bantu kami sebarkan video ini ke grup keluarga atau komunitas lansia. Jangan biarkan orang tua Anda mengambil risiko hanya karena kurang informasi. Bahaya ketiga, gangguan pencernaan pada lansia. Labu siam memang terkenal rendah kalori dan tinggi serat. Tapi tahukah Anda, justru kandungan serat inilah yang bisa menjadi bumerang bagi lansia, terutama yang memiliki sistem pencernaan yang sudah melemah. Sistem pencernaan pada lansia seringkali melambat secara alami. Produksi enzim pencernaan menurun, dan gerakan peristaltik usus tak seaktif dahulu. Ketika lansia mengonsumsi makanan tinggi serat seperti labu siam dalam jumlah besar, hal ini bisa memicu perut kembung, sembelit, atau bahkan diare, tergantung respons tubuh masing-masing. Serat yang tidak tercerna dengan baik akan difermentasi oleh bakteri usus. Akibatnya, gas menumpuk di dalam saluran cerna. Lansia bisa merasa begah, nyeri perut, hingga mual. Pada kasus tertentu, bisa memicu masalah yang lebih berat seperti gangguan penyerapan nutrisi atau ketidakseimbangan elektrolit. Contoh kasus, Pak Rahmat, 68 tahun, rajin makan labu siam rebus karena katanya bagus untuk diet dan kolesterol. Tapi setelah beberapa minggu, beliau mulai sering merasa perutnya keras, mual, dan sulit buang air besar. Setelah diperiksa, ternyata pencernaannya tidak kuat menerima serat kasar setiap hari. Tips aman. Untuk lansia yang punya riwayat MA, GERD, atau pencernaan lemah, sebaiknya konsumsi labu siam dalam jumlah kecil dan dimasak dengan cara yang lembut, misalnya ditumis ringan, bukan direbus kaku. Dan yang paling penting, jangan dikonsumsi setiap hari tanpa variasi sayur lain. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bahaya keempat yang lebih mengejutkan lagi, karena seringkali tidak disadari dan langsung berdampak ke jantung. Sudah subscribe channel ini? Kalau belum, tekan tombol subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan info penting tentang kesehatan lansia yang jarang dibahas di tempat lain. Bahaya keempat, gangguan detak jantung karena ketidakseimbangan elektrolit. Siapa sangka, makanan sesederhana labu siam bisa berdampak langsung ke organ vital seperti jantung. Ya, ini bukan berlebihan. Karena di usia lanjut, tubuh menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam kadar elektrolit, terutama kalium dan natrium. Labu siam mengandung kalium yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa keseimbangan dengan asupan lain, ini bisa mengganggu kadar elektrolit dalam darah. Apa akibatnya? Detak jantung menjadi tidak stabil. Gejalanya bisa beragam. Dari yang ringan seperti jantung berdebar atau rasa tidak nyaman di dada, hingga yang lebih serius seperti aritmia atau gangguan irama jantung. Pada lansia, ini sangat berisiko, apalagi jika mereka juga mengonsumsi obat-obatan seperti diuretik atau beta blocker. Penjelasan sederhana. Kalium sangat penting untuk kontraksi otot jantung. Tapi kelebihan atau kekurangannya bisa membuat sinyal listrik dalam tubuh terganggu. Seperti kabel yang korslet
jantung bisa berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan tidak beraturan. Jika lansia punya kondisi jantung bawaan atau pernah pasang ring jantung, konsumsi makanan kaya kalium seperti labu siam harus diawasi secara ketat. Kisah singkat, seorang kakek di usia 72 tahun dilarikan ke UGD setelah merasa dadanya sesak dan jantung berdebar tak karuan. Ternyata ia mengonsumsi labu siam setiap hari selama 2 minggu sebagai bagian dari diet ketat. Setelah dicek, kadar kaliumnya sangat tinggi dan menyebabkan gangguan irama jantung. Tips aman: batasi konsumsi labu siam tidak lebih dari 2-3 kali seminggu. Jangan mengonsumsinya bersamaan dengan suplemen kalium atau makanan tinggi kalium lain seperti pisang, alpukat, atau bayam. Dan jika Anda punya masalah jantung, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bahaya terakhir yang sering terjadi pada lansia yang sedang diet ketat atau berusaha menurunkan berat badan dengan labu siam, malnutrisi tersembunyi. Jika informasi ini membantu Anda, bantu juga orang lain dengan menekan tombol bagikan. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa dicegah. Bahaya kelima, risiko malnutrisi tersembunyi karena diet labu siam. Di era media sosial dan tren hidup sehat, banyak lansia ikut-ikutan diet yang belum tentu cocok untuk tubuh mereka. Salah satunya adalah diet labu siam yang dipercaya bisa menurunkan berat badan secara cepat. Tapi tunggu dulu, apakah ini aman? Labu siam memang rendah kalori dan bisa membuat perut kenyang. Tapi sayangnya, kandungan nutrisinya sangat terbatas. Ia hampir tidak mengandung protein, sangat rendah lemak sehat, dan miskin vitamin penting seperti B12, zat besi, atau zinc, yang justru sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Ketika lansia mengandalkan labu siam sebagai makanan utama, apalagi jika disajikan hanya dengan garam atau sambal, maka tubuh mulai kekurangan nutrisi esensial. Ini memicu malnutrisi tersembunyi. Kondisi saat berat badan mungkin turun, tapi massa otot, kekuatan, daya tahan tubuh, dan fungsi otak justru ikut turun drastis. Tanda-tanda malnutrisi pada lansia: mudah lelah meskipun tidak banyak aktivitas, wajah terlihat lebih tua dan kendur, kulit kering dan mudah luka, rambut rontok, nafsu makan semakin turun. Banyak keluarga mengira orang tua mereka sehat karena makannya sayur terus. Padahal, pola makan monoton tanpa asupan gizi lengkap justru berbahaya dalam jangka panjang. Contoh nyata, Ibu Sulastri, 66 tahun, mengganti makan malamnya hanya dengan labu siam rebus demi menurunkan berat badan. Dalam 3 bulan, memang berat badannya turun. Tapi beliau jadi cepat lelah, rambut rontok, dan daya ingat mulai menurun. Setelah dicek, ternyata kadar vitamin B12 dan zat besinya sangat rendah. Tips aman: labu siam bisa jadi bagian dari diet sehat, tapi bukan satu-satunya. Pastikan tetap ada sumber protein, telur, tempe, ikan, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, dan karbohidrat kompleks, nasi merah, ubi, dalam menu harian lansia. Makan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar makan sayur. Di bagian berikutnya, kita akan membahas siapa saja lansia yang sebaiknya menghindari labu siam sama sekali, termasuk mereka yang sedang dalam perawatan atau terapi medis tertentu. Tulis di kolom komentar, apakah Anda atau orang tua Anda pernah diet dengan labu siam? Kami ingin tahu pengalaman Anda. Siapa saja lansia yang sebaiknya menghindari labu siam? Tidak semua tubuh bisa menerima jenis makanan yang sama, termasuk makanan yang dianggap sehat seperti labu siam. Lalu, siapa saja lansia yang sebaiknya membatasi atau bahkan menghindari konsumsi labu siam sama sekali? Mari kita bahas satu persatu. 1. Lansia dengan tekanan darah rendah. Labu siam bersifat diuretik dan bisa menurunkan tekanan darah. Pada orang yang sudah punya tekanan darah rendah, konsumsi ini bisa memicu pusing, pingsan, atau bahkan jatuh. 2. Lansia dengan penyakit ginjal.
Kandungan kalium dalam labu siam cukup tinggi. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang menurun, ini bisa memicu hiperkalemia yang mengganggu irama jantung. 3. Lansia dengan gangguan jantung. Keseimbangan elektrolit sangat penting bagi jantung. Terlalu banyak kalium tanpa pengawasan bisa membuat detak jantung tidak stabil, dan ini sangat berisiko bagi yang punya riwayat jantung. 4. Lansia dalam masa pemulihan pasca operasi. Pada kondisi ini, tubuh butuh nutrisi lengkap, protein, zat besi, dan energi tinggi. Labu siam terlalu miskin gizi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 5. Lansia yang sedang diet ketat. Jika labu siam dijadikan pengganti makan utama tanpa variasi lain, bisa memicu malnutrisi kronis. Jangan tertipu karena terlihat ringan dan sehat. Kesimpulan, labu siam bukan makanan terlarang. Tapi ada kondisi tubuh tertentu yang harus ekstra hati-hati. Setiap lansia punya kebutuhan nutrisi yang berbeda. Jangan asal ikut-ikutan tren makanan sehat tanpa mengenali kondisi tubuh sendiri. Selalu konsultasikan pola makan lansia dengan dokter atau ahli gizi. Apalagi jika ada riwayat penyakit jantung, ginjal, atau gangguan pencernaan. Makanan sehat itu relatif, tergantung siapa yang mengonsumsinya. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara aman mengolah dan mengonsumsi labu siam bagi lansia agar tetap bisa mendapatkan manfaatnya tanpa terkena efek sampingnya. Apakah orang tua Anda termasuk salah satu kategori di atas? Tulis di komentar, dan jangan lupa klik like jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Cara aman mengonsumsi labu siam untuk lansia. Setelah kita bahas berbagai bahayanya, muncul satu pertanyaan penting. Apakah lansia benar-benar harus menghindari labu siam sepenuhnya? Jawabannya, tidak selalu. Jika tubuh dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit tertentu, labu siam tetap bisa dikonsumsi. Tapi ada syarat dan cara aman yang harus diperhatikan. 1. Porsi wajar. Jangan jadikan labu siam sebagai bahan utama setiap hari. Idealnya, cukup 2-3 kali seminggu dalam porsi kecil sebagai pelengkap, bukan makanan pokok. 2. Hindari pengolahan berlebihan. Jangan digoreng atau diberi terlalu banyak garam atau penyedap. Cukup dikukus, direbus ringan, atau ditumis sebentar dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun. 3. Padukan dengan bahan bernutrisi. Sajikan bersama sumber protein seperti tempe, tahu, atau ikan. Tambahkan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, singkong, atau kentang agar nutrisi tetap seimbang. 4. Perhatikan reaksi tubuh. Setelah mengonsumsi labu siam, perhatikan apakah muncul gejala seperti pusing, perut kembung, lemas, atau detak jantung tidak teratur. Jika iya, hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. 5. Konsultasi rutin. Jika Anda seorang lansia atau memiliki orang tua lanjut usia, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter, terutama fungsi ginjal dan tekanan darah. Ini penting untuk mengetahui apakah labu siam aman dikonsumsi. Ilustrasi positif. Pak Darmo, 70 tahun, masih bisa menikmati labu siam sebagai pelengkap sayur asem 1 minggu 2 kali. Ia selalu memastikan makan dengan porsi seimbang, ada protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Hasilnya, berat badan terkontrol, tidak lemas, dan tekanan darah stabil. Labu siam bukan musuh, tapi juga bukan dewa penyelamat dalam diet lansia. Kuncinya adalah keseimbangan, variasi, dan pemantauan kesehatan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas alternatif sayuran yang lebih aman dan kaya manfaat bagi lansia untuk menggantikan labu siam dalam menu sehari-hari. Kalau Anda merasa informasi ini membuka wawasan baru, bantu kami dengan klik tombol share dan sebarkan ke grup keluarga atau komunitas lansia di sekitar Anda. Sayuran alternatif yang lebih aman untuk lansia. Jika labu siam berisiko bagi sebagian lansia, lantas apa alternatif sayuran yang lebih aman, lebih bergizi, dan tetap ramah untuk tubuh usia lanjut? Tenang!
Alam menyediakan banyak pilihan sayur yang lebih seimbang secara nutrisi dan aman dikonsumsi secara rutin oleh lansia. Yuk, kita bahas beberapa di antaranya. 1. Bayam. Bayam kaya akan zat besi, folat, dan antioksidan. Cocok untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah anemia pada lansia. Tapi ingat, jangan dipanaskan berulang kali. Brokoli mengandung vitamin C, K, dan kalsium alami, baik untuk tulang dan sistem kekebalan. Brokoli juga mudah dicerna jika dikukus sebentar. Wortel, sumber beta-karoten yang baik untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Teksturnya lunak jika direbus, cocok untuk gigi lansia yang sensitif. Labu kuning, berbeda dengan labu siam, labu kuning tinggi vitamin A dan serat yang lebih lembut. Cocok dijadikan sup hangat atau puree yang lembut. Rendah kalori, tinggi serat larut, dan membantu mengontrol gula darah. Mudah dipadukan dalam menu harian dan cocok untuk lansia dengan diabetes. Tips memilih sayur untuk lansia. Pilih sayur yang lembut dan mudah dicerna. Hindari yang terlalu berserat kasar. Perhatikan cara masaknya, kukus, tumis ringan, atau rebus sebentar. Kombinasikan dengan protein hewani atau nabati. Kisah inspiratif. Bu Aminah, 67 tahun, sempat mengalami gangguan pencernaan karena terlalu sering makan labu siam. Setelah berkonsultasi dengan dokter gizi, ia mulai mengganti menunya dengan variasi sayuran seperti brokoli dan wortel. Hasilnya, nafsu makan meningkat, tubuh terasa lebih bertenaga, dan tidak mudah sakit. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan menyimpulkan seluruh informasi penting dalam video ini. Apa saja pelajaran utama yang bisa Anda terapkan mulai hari ini agar hidup lebih sehat dan aman di usia lanjut? Tulis di komentar, sayuran favorit orang tua Anda apa? Yuk, saling berbagi inspirasi makanan sehat untuk lansia. Kesimpulan langkah nyata untuk hidup sehat di usia senja. Sekarang kita telah sampai di bagian terakhir dari video ini. Setelah memahami 5 bahaya labu siam bagi lansia, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kita harus ingat bahwa tidak semua makanan yang tampak sehat otomatis cocok untuk semua orang. Labu siam memang menyegarkan, rendah kalori, dan mudah didapat. Tapi bagi lansia yang punya kondisi tubuh lebih sensitif, makanan ini bisa membawa risiko tersembunyi bila dikonsumsi tanpa panduan. Recap 5 bahaya labu siam bagi lansia. Menurunkan tekanan darah secara berlebihan. Memicu gangguan ginjal akibat kalium tinggi. Menimbulkan gangguan pencernaan pada sistem yang melemah. Mengganggu detak jantung karena ketidakseimbangan elektrolit. Memicu malnutrisi tersembunyi jika dijadikan menu utama diet. Langkah nyata untuk lansia sehat. Selalu makan dengan variasi, bukan satu jenis sayuran terus-menerus. Dengarkan sinyal tubuh, dan jangan abaikan rasa tidak nyaman sekecil apapun. Rutin periksa ke dokter, terutama untuk jantung, ginjal, dan pencernaan. Jangan ikuti tren diet tanpa pendampingan ahli. Beri edukasi kepada keluarga agar paham bahwa lansia perlu perlakuan khusus. Penutup inspiratif. Ingat, umur panjang bukan hanya soal makan sayur, tapi soal memilih sayur yang tepat sesuai kondisi tubuh. Jangan ragu untuk mengedukasi orang tua, mertua, atau kakek nenek kita agar tidak salah langkah dalam menjaga kesehatannya. Menjaga lansia bukan hanya soal merawat, tapi juga memberikan informasi yang benar. Dan Anda sudah melangkah lebih maju hanya dengan menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan ke grup keluarga, komunitas lansia, atau siapa saja yang sedang merawat orang tua. Dan jangan lupa, like, comment, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kami akan terus membahas informasi penting seputar kesehatan lansia yang jarang diangkat media lain.